Syukran, syukran wahai guruku. Yang jelas itu bayarnya sangat tidak mirip. Baik, ini kami kembalikan ke pengurus. Mau dilanjutkan atau sudah dihentikan? Oh, sudah dulu masuk 10 menit, 11 menit. Break. Oh iya, masih ada, masih sedikit aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nyerek anak lihat ini malah yang seger. Oh ini mungkin dari masalah berlainan itu. Belajar Al-Quran pada usia dini bisa dilanjutkan. Deskripsi masalah di tengah masyarakat kita sering terjadi orang tua menginginkan anaknya dapat membaca Al-Quran. Bahkan tidak jarang dari mereka ingin anaknya menjadi hafidz Al-Quran, sehingga dia berani membayar mahal biaya pendidikan mereka. Namun pada kenyataannya, setelah anak-anak mereka bisa membaca atau bahkan menghafal Al-Quran, maka pendidikannya itu sudah dianggap cukup tanpa ditopang dengan ilmu agama yang lain. Pertanyaan pertama, sejauh manakah orang tua dalam mendidik Al-Quran terhadap anak yang dapat menggugurkan kewajibannya? Pertanyaan kedua, apa saja ilmu yang wajib diajarkan oleh orang tua terhadap anaknya sejak usia dini? Ini penanyanya adalah Ustaz Ubaidillah Husnan, hadir di sini. Sekedar informasi, mengapa ada pertanyaan semacam ini? Karena banyak menjamur yang namanya rumah-rumah hafidz. Kemudian mereka setelah selesai rumah hafidz, mari kita enak dianggap sudah jadi terang. Apalagi dengan program di RCTI di televisi itu, hafidz cilik Indonesia seperti itu. Perlu Arabi, mana beri mahkota seperti itu kepada orang tuanya di surga, beri payung emas dari surga. Oh naik mereka. Ireng, sebelum kita membahas, kita tasawur terlebih dahulu, kita buka tasawur dan penanyanya sudah ada bersama kita. Dipersilakan. Perhatikan. Jadi 12 tahun dan seterusnya. Jadi kepada saya yang mohon diperjelas. Ya, mohon diperjelas usia ini umur berapa? Sehingga yang menjawab nanti mungkin agak pas untuk memberikan jawaban itu. Silakan. Sebelum balik. Sebelum balik, intinya sebelum balik. Kalau balita, bayi 5 tahun, udah kayak 5. Dari 5 sampai 6 anak sampai 6. Sampai usia dini sampai 6. Balita berarti bagian ini. Balita kan singkatnya bayi 5 tahun kan? Oh, 5 tahun. Dini mangkali. Dini 6 sampai 6. Jadi sampai balik. Dari sahil sampai balik. Sebelum balik. Silakan yang ingin tasawur lagi. Paham lebih pertanyaannya ini? Sudah sangat paham. Baik, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Sejauh manakah orang sepo mendidik anak terhadap anak yang dapat menggugurkan kewajiban orang tuanya? Silakan yang ingin menjawab. Tidak. Oke, lanjutkan. Jadi kewajiban orang tua menurut hemat kami adalah tetap dan terus memberikan pelajaran Al-Quran sampai bisa baca Al-Quran. Pakai umur 30 tahun? Belum, masih koma. Yang pada umumnya dipasrahkan ke orang lain atau kiai. Jadi pendidikan atau di atau di pondok. Jadi tetap harus memberitahu perlakuan Al-Quran sampai dia bisa, atau menyerahkan kepada orang lain atau kepada kiai. Baik, ini jawaban pertama. Jadi yang kita maksud Sejauh mana mendidik ini bukan cuma dalam ini kan mendidik Al-Quran. Dalam hadis-hadis itu kan banyak menjelaskan bahwa orang tua wajib mendidik Al-Quran. Ya, mendidik Al-Quran ini apakah cuma bacaannya, apa dengan pengertiannya, dengan
Al-Qur'annya itu sejauh mana, maksudnya seperti itu. Oh, ini fokus pada sejauh manakah orang tua dalam mendidik Al-Quran terhadap Apa anak. sampai aneh tafsir? Artinya yang ingin ditanyakan oleh Sa'il ini kan ada level-levelnya. Pertama, level apa? Membaca. Membaca itu mulai dari prosetom sampai dua sampai Al-Quran. Kemudian yang kedua, memahami. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mengamalkan misalnya. Atau guru-guru Quran seperti itu, level tertinggi. Ini sebatas mana itu yang ingin ditanyakan. Ya, Apa cukup sampai baca? kalau namanya anak-anak saya kira ya secara logika, saya kira menurut kami tentu tidak mungkin lah belajar kepada sampai tingkat tafsir ya. Saya kira cukup saja bagaimana Al-Quran itu dibaca dengan baik, kalau bisa dengan tajwidnya. Jadi menurut saya anak yang usia tinggi itu saya kira cukup diberikan bacaan tajwidnya saja. Jadi tidak perlu sampai tingkat tafsir. Apalagi tafsir Jalalan Berarti tak sama bentuk, ya. tak sama bentuk sehingga berada. Tahu sama rasa, tahu sama ini Langsung. yang ditanyakan kan usia sebelum balik. Usia sebelum balik. Ya, jadi dia usia sebelum balik. Jadi kalau nanti ditanyakan sampai usia setelah balik ya lain nanti sudah balik. Oleh lagi Ayo ya. ya. Ya ya yang dasar kalau ini baru dua atau beli muslimnya kalau muslimat saya kira gitu. Bukan kewajiban orang tuanya berarti. Nah, Kalau kalau- setelah balik. Ya artinya gini kan kita kondisional kalau orang tuanya sebagai kiai ya tentu ya bisa kan gitu. Kalau orang tuanya bukan kiai biasa sudah diberikan ke kiai kan atau disuruh motor dan lain-lain. Ya itu bukan kewajiban orang tua saya kira. Artinya bahwa andaikan kemudian orang tua itu hanya tidak melanjutkan itu ya dan benar itu dosa ya. Jadi supaya anak tersebut apabila masih belum bisa membaca dimasukkan kepada kiai. Jadi tidak perlu. Jadi saya simpulkan dulu dari pratika. Kewajiban orang tua mendidik Al-Quran sebatas bisa membaca karena di sini sebelum balik. Silakan dari Cermek terlebih dahulu. Untuk tasawufnya, Gimana? tasawuf, jawaban. Jawaban. Ya, sebentar saya klarifikasi dulu. Untuk masalah yang didiskusi masalah ini, kita tadi jawabnya biar tidak melebar karena ini dituntut pada orang tua. Sedangkan kondisi orang tua kan yang banyak di masyarakat tidak bisa baca Quran, kok tetap dapat kewajiban yang seperti itu. Maka esensinya adalah kewajiban orang tua kepada anak dalam poin ini adalah mengajari kitab atau Quran dari masa. Maka kita sebatas mempelajari Quran. Kalau orang tua tidak mampu, maka akan punya kewajiban untuk diberikan kepada kiai atau diajarkan kepada yang lain. Cuma dalam diskusi masalah ini menyebutkan menghafal Quran, sehingga dari latar belakang masalah ini timbullah pertanyaan terkait masalah menghafal Quran, kemudian diambil cukup karena sudah hafal, kan seperti itu. Ya. Padahal menghafal Qurannya itu adalah fardu kifayah. Sedangkan tuntutan untuk kita mencari ilmu apa saja, maka kita dituntut untuk mengetahui ilmu yang sifatnya fardu ain, baru fardu kifayah. Dari pertanyaan ini, sebatas manakah kita harus mengajarkan Al-Quran kepadanya? Ya kita sebatas hanya untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak, sebatas tahu, tidak sampai detail, karena soal menghafal itu adalah fardu kifayah. Berarti sebatas bisa membaca. Bisa baca sudah cukup, yang penting mengajari. Walaupun tidak bisa baca, yang sudah penting ada usaha dari orang tua, itu sudah cukup. Karena itu bentuk usaha orang tua sebagai punya kewajiban kepada anak. Baik, berarti sama dengan jawaban dari PK MWJ Prajukan. Selanjutnya di sana angkat tangan terlebih dahulu. Amanah. Sampai anak itu bisa membaca Quran dengan tajwid. Coba beri takbir, boleh tidak dia ngomong kita sebut takbir lagi. Coba. Walau tajwid hakmun lazim an la yujawwidil Quran
Dalam sederhana, berarti kewajiban seorang ayah menggurukan orang gitu. Itu mengajarkan anaknya Al-Quran sampai dia betul-betul bisa tajwid. Kan tak bisa kalau kabur madrasah. Jadi itu. Baik, ini ada dalilnya, mantap dalilnya. Waktu bisa baca Quran, kok jangan bisa baca Quran, apa tajwid ke sini lagi. Nah, ini jawaban, ini mendukung sama, tapi ada takdirnya ini. Juga. Iya, Pak. Jadi angkat terlebih dahulu, tolong yang terlalu besar. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya ya, dari takdir teman-teman, ketika ini ada takdir, buat takdir hubungan kewajiban. Jadi sejauh mana kalau ditanya sejauh mana kewajiban orang tua mendidik Al-Quran terhadap anak, itu sebenarnya kalau kewajibannya itu cukup mengajarkan Fatihah. Karena yang wajib mengajarkan itu yang berkaitan dengan kewajiban. Sedangkan yang wajib itu adalah sholat. Dan sholat Fatihah itu masuk dalam rukun sholat. Jadi wajib mengajarkan Fatihah dengan tajwidnya saja. Selebihnya tidak wajib. Wajib ala mamarah hasil mahramat wa taqdimu al-wajibat. Justru dari teman-teman yang mengatakan bahwa orang tua wajib mengajarkan keseluruhan Al-Quran dengan tajwidnya itu tidak ada takdirnya, cuma logika saja. Kalau ini wa taqdimu al-wajibat, sedangkan wajib hanya Fatihah dengan tajwidnya. Terima kasih. Baik, ini diperkecil lagi lingkupnya. Al-Quran yang awalnya 30 juz, kalau kita lihat toh. Ini sempurna. Dari tunjukkan terlebih dahulu yang angkat tangan dari tadi. Ya. Ini sempurna ya. Di dalam disiplin ada tadi. Wa'lam annahu yajibu 'ala al-awwal mahati 'ala sabili tadrib bayan ta'min awladin at-taharah was-salat wa syar'i. Dan ini yang kewajiban bagi orang tua, yaitu mengajarkan anak cara yang taharah suci, lalu sholat. Sedangkan sholat ada kaitan dengan Fatihah. Bahkan dari yang kedua Fatihah. Kecuali langsung dengan perlindungan tadi, yajibu alaihi anak ayah muslim ilmu ma yaqulu fi sulatihi bi qadri ma yu'addi bi al-wajibat masalah. Terus sulati kewajiban sulati boleh itu kewajiban. Terus misalnya itu masalah al-qiraatu fardu fi sulati. Fa in bukan dia bihi bi rumah yang di sholat. Jamannya Fatihah. Jadi kewajiban kepada yang ketok kui masulnya merasa tidak larang. Ketok ngajari anak cara nasihat cek dari najis cek untuk bertahu. Pun cara nasolat, pun syariat syariat. Baik kalau menyambut kesyariatan berdasarkan politik yang urut bahwa ini berdasarkan antara mungkin kahirasnya bahwa kualitas. Jadi syariat itu kan dia akan banyak yang diuji. Pak ilmu usul furu muqaddimat mutambimat. Jika kita Quran itu masuk al-Qur'ani al-mutambimat wa dzalik fi ilmi al-Quran. Fa innahu bila memasukkan yang masuk usul berarti bila ma yata'allaqu bil lafzi akhir jadi hanya bertanya. Jadi bertanya. Mari kita ada bentak juga wa makharijul huruf hasil dia. Mari kita mengilama yata'allaqu bil makna lah. Sirah masuk dari Baik, terima kasih. Ini kesimpulan sementara ada dua jawaban. Cuma ini bisa dikolaborasikan, tidak perlu diletakkan seperti itu. Jawaban pertama, apa bisa baca Quran? Kalau bisa baca Quran berarti global sudah bawa jadi ada, kemudian bisa kasih. Nah, yang kedua, muncul wajib kalimat tehato. Bagaimana kita baca Quran? Yang benar ya jadi tentang Fatihah, apalagi ya gitu. Yang beri Quran bingung perbuatannya kan. Maka itu yang kedua, yang batasan minimal yang kedua adalah seperti bisa baca Fatihah. Maka tak bisa baca tulis lagi kapal. Yang ini terlebih dahulu dari tadi.
Ini ada tafsir dari Adabul Alim wal Muta'alim. Mengutip dari Asal Maqalid An-Nasabiyya idza kana balidan wajib ayu alimahu min daruma yusalli bihi wa in kana dakiyan fatunan wajib ayu alimahu jami'al Qur'an. Ada makanya saya katakan bisa dikolaborasikan dua jawaban ini, tidak perlu dilakukan ya. Ta'limul adabul muta'allim ya Hasyim Asy'ari. Saya kamu boleh saya jawab ibarat ini ke sini. Jadi di Diana. Langsung saya bacakan saja. Wa awwal wajibin hatta 'alal amri bis sholati kama qalu wa awwal wajibin 'alal abadi thumma 'ala marra min ta'limihi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa bima katahu min biha wa bina bil Madinah wa matahiya. Artinya yang perlu diajarkan pertama kali adalah tentang tauhid. Kemudian qauluhu awwal wajibin ila akhirih, yakni anna awwala ma yajibu ta'limuhu lis-sabiyin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih wa yakunu dzalika muqaddaman 'ala al-amri bis-sholati. Jadi yang pertama menurut Diana itu adalah tauhid kadir. Mungkin benar ini dan khusus yang Al-Qur'an ada apa ya? Khusus masalah Al-Qur'an. Qala fi tuhfah yajibu ta'limuhu ma yaqtaru ila ma'rifatihi min al-umuri ad-daruriyyati allati yakunu jahiluha wa yastariqu biha al-'am wal khas. Tidak ada, berarti silakan yang dari mana ini? LPTNU. Dipersilakan. Terima kasih. Sebenarnya ini membuatkan dari saudara saya. Ini dari kitab Ushul Tarbiyah Nabawi. Jadi menurut saya taklimul Quran itu maqasidnya itu ila i'tiqadi Allah Ta'ala wa rabbuh. Jadi kalau ngajari anak itu jangan tanggung-tanggung. Ya, jadi iman bisa dengan sendiri atau nyewa guru seperti itu. Ini seperti ini. Ikhtana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'limil Qur'ani inayatan 'azimatan khususan bi nisbati istibyan sighari. Wala saka anna fi dzalika fa'idatan kubra wa hiya li ajli ay wajhiha sighara ila ittiqadi anna Allah Ta'ala huwa rabbuh. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Kesimpulan masih tetap ada dua dan bisa disatukan ini terkait sejauh mana tanya sejauh menikah karena terkait kewajiban yang sekolah biar tahu batasan minimal ketika sudah melaksanakan batasan minimal kewajiban kubur seperti itu. Maka jawaban tetap ada dua. Yang pertama bisa baca Al-Quran, kemudian lebih spesifik yang diajarkan itu adalah membaca suratul Fatihah. Ada yang ingin menambah? Ada ibarat ya? Silakan. Ya, bismillah. Ini yang masih iman terkait dengan pertanyaan yang satu. Anak itu apa anak kecil juga atau yang mana ya? Termasuk anak yang usia 6 tahun. Saya nomor tahu kan anak terus yang bukan. Tadi kan sudah disepakati tadi. Anak 6 tahun ya? Ya sebelum balik. Yang jadi persoalan tadi terkait dengan ibadah orang tua diwajibkan. Sementara dalam hadis itu Nabi bersabda, "Muru anak-anakku bisolat, muru anak-anakku sawain." Perintahkan anak kalian untuk melaksanakan sholat pada saat 7 tahun. Seolah-olah menurut saya kewajiban orang tua ini saat anak sudah 7 tahun. Ini bagaimana cara kita menyikapi? Kan sementara kita tahu ya usia 20 sampai 6 itu masih balita. Nabi mengatakan perintahkan ini fil amr, kalau al-amru ya al-aslu fil amri kan ya dulu ada wujud ya. Jadi menurut saya orang tua itu masih belum wajib. Karena anak itu masih belum usia 7 tahun berdasarkan hadis ini. Mungkin berarti nomor kita tahu pakona sholat. Pakona sholat di situ kemudian kewajiban Fatihah harus diajarkan. Bagaimana? Persiapan kapan? Kan sholat. Dan boleh tak persiapan? Kan itu kan terkait kewajiban yang sempurna. Hukum mengajarkannya kan. Perintah sholatnya. Ketika hukum merintah sholat, hukum perintah. Perintah ngajarin sholat ya bila ngajarin Fatihah kan sebelum biasa. Ini ada cara kecil apa? Makanya di dari syair tadi sebelum balik, sebelum balik saya katakan kan. Dari kecil berarti
Nah, MV. Saya tekan. Sebelum balik, intinya ketika umur 7 tahun segera sepak aja pakai H yang tadi kan. Apalagi sudah umur 10 tahun, pokoknya bakuk nih kawan. Seperti itu. Dikebukan barangkali langsung kedua atau bisa terlebih dahulu. Yang apa? Yang ada alim. Wanita alim. Oke, saya kasih Mas Nali. Itu enak dijadikan dimasukkan rusak. Oke, bisa di pengurus ya sudah diketahui. Karena ini sifatnya bukan aneh ya, bukan bertentangan antara jawaban satu dengan yang lain, bahkan jawaban satu dan yang lain saling melengkapi ini. Mohon maaf ya, saya menjadi teringat. Insya Allah saat ini terinspirasi ketika perjalanan bersama saya mau bersama saya kemana. Jadi melihat fenomena yang terjadi, jadi waktu itu ngomong-ngomongan, nyatanya jadi apa perkembangan yang ada di lingkungan kita. Seakan-akan orang tua itu kurang perhatian lagi terhadap pendidikan agama anaknya. Tentulah. Tapi intinya yang ingin kita berikan pencerahan dalam hal ini tidak, ini hanya bagian sebetulnya Al-Quran. Oleh karena itu menurut saya kalau setuju diumumkan pertanyaannya. Jadi tidak cuma mendidik ilmuwan Al-Quran, sejauh mana kewajiban orang tua mendidik anak. Itu yang kedua. Iya, maksud saya begini ya, mungkin tekan. Jadi sampai tadi mana yang kedua, sampai bisa mana tadi? Yang kedua. Kalau yang itu kan sudah jelas tadi ya, yang terkait dengan yang wajib-wajib saja kan, Fatihah bahkan termasuk yang tahiyat. Halaman. Ini masa Al-Quran. Lah yang wajib ya. Oh yang Al-Quran, iya. Ini apa saja ilmu? Wah ini ya. Ya ini secara umum maksud saya seperti ini. Yang kedua itu. Yang kedua. Ini belum termasuk yang dibahas. Ya sudah kalau kayak begitu itu. Sehingga jawabannya menurut saya menjadi satu kesatuan tadi. Nah, ya sudah. Saya kira ini bukan masalah. Wah, karena sekarang ini malah dengan musafir dan umat Islam itu tertarik untuk anak-anaknya ini ngaji di rumah taklim. Nah sementara kita ini hanya dengan yang cara-cara tradisional yang dilakukan. Sebenarnya itu sudah cukup. Apa yang dilakukan umat Islam kita itu sudah cukup. Karena kewajiban orang tua itu yang menjadi gugur di saat tidak ada yang mau pulang dan seterusnya. Kan wali itu kemudian bisa berubah. Saat wali aslinya tidak ada, kemudian menjadi wali amri yang punya kewajiban mengajari orang-orang bisa sholat. Dan di dalam sholat ada Fatihah. Fatihah sendiri di saat orang itu memang tidak bisa, itu bisa pakai penggantinya. Penggantinya Fatihah, pakai surah lain. Ada surah lain aja nggak bisa pakai doa-doa, asalkan sudah bisa memenuhi sekitar 7 ayat dan seterusnya. Malah bisa juga terjemahnya di saat memang betul-betul tidak bisa. Artinya para guru-guru kita sudah memenuhi standar kebutuhan. Hanya tinggal sekarang memacu anak-anak kita untuk tetap ngaji di langgar-langgar ngaji. Dan kiai-kiai kita itu mulai membuat cara-cara yang kemudian menarik kepada anak-anak kita untuk ngaji. Karena di saat ngaji di rumah takdir itu kadang berubah terhadap apa yang menjadi kebiasaan para sesepuhnya. Jadi disalah-salahkan dan seterusnya. Ini banyak terjadi. Nah karenanya saya kira tinggal kalau jawabannya tetap saja tidak usah diubah bahwa kewajibannya
haknya wajibnya bagi. Nah, kemudian ada jawaban yang belum bisa sempurna. Kalau memang punya kemampuan, berilah untuk seluruh Al-Quran. Saya kira itu sudah cukup. Tinggal sekarang teman-teman bisa mendorong, ya? Kayak kampanye, Nah, kampanye. Jadi, ya, kalau kita terbebani dengan begitu, kasihan orang-orang tua yang tidak bisa menyekolahkan di rumah tangga, dan itu mahal-mahal. Kira-kira, dan itu sudah bagus, kita kampanye bahwa cara ngaji yang diajarkan itu sudah bagus. Tidak harus ke rumah tangga yang uang dan sini. Ini tidak, dan itu sudah cukup. Lah, orang Arab sendiri kalau tidak belajar baca tulis, dia tidak bisa baca juga. Baca tulis itu harus belajar. Nah, sementara kita ini sudah lebih baik. Tadi aja ini sudah kemapan. Gimana orang Indonesia bisa membahas kitabnya orang Arab? Nah, ini kan hebat. Nah, mestinya kita membahas kitab yang berbahasa Indonesia. Kita mampu kitab dan mempermasalahkan kalimatnya. Ini kan tidak bisa itu kalau bukan orang yang tidak ada yang ini kan saya ya, makanya ya kalau jawabannya cukup seperti ini sudah cukup. Tidak usah. Nah, kecuali nanti ada pertanyaan kedua dijawab dengan sempurna apa saja kewajibannya, tentu akan kembali kepada kewajiban utama. Terima kasih. Saya kira dilanjut aja ke pertanyaan lanjutkan kedua. Baik, ilmu apa saja yang wajib diajarkan oleh orang tua terhadap anaknya sejak usia dini? Yang tadi bisa baru dibaca lagi. Dari segi fikih apa saja, dari akidah apa saja, dari ilmu ekonomi apa saja yang harus diajarkan. Ya, silakan dari MWJ Cermin. Sebagaimana jawabannya, bahwa jangan menghadisi bahwa yang mengumbar sekitar Rasulullah wa mengambil kuliah kaulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akul waladi ala walidi ayusin asmahu wa yu'allimahu kitab. Isinya kitab sekarang kalau diterjemahkan baca tulis. Wa yusawiyahu bidal balaw. Kalau hadisnya hakul waladi ala walidi ayusin asmahu wa yu'allimahu kitabata wa yusawiyahu bidal balaw. Poinnya itu dibaca tulis berarti. Kan, jadi kewajiban orang tua memberikan nama yang baik, mengajarkan baca tulis itu kan sudah global. Karena kalau kita tuntut untuk kewajiban yang ekstrim, orang tua sendiri kan kadang tidak bisa. Terkait nanti penjabarannya ilmu apa saja, kita tidak bisa untuk mengkunci karena ilmunya ada yang fardu ain, fardu kifayah. Mendahulukan fardu kifayah daripada fardu ain itu dosa. Ya, poinnya di situ ilmu kitabah atau baca tulis. Yang lain tadi ada yang membaca itu masalah ilmu syariat, ilmu sholat. Ya, dari perhatikan sebenarnya. Kalau yang ditanyakan masih dalam batas usia ini, ya, masih usia dalam usia ini. Jadi kalau dalam batas usia ini saya menemukan di ta'lim ta'lim. Ini dalam bi'an la yuftaradu ala kulli muslimin qala kulli ilmin wa innama yuftaradu ala kulli ilmin pertama dia tata krama. Ya, pertama itu. Karena memang tata krama perlu dijadi itu kan. Kalau Pak Guru itu bukan hanya guru agama, jadi kita ada cara mengalami, cara salah pertama itu. Pertama itu Ilmu apa saja? Ilmu itu banyak. Karena pengarangnya itu bahas tadi permulaan jadi ilmu akhlak saya banyak. Cara nakal aman. Iya, termasuk dia. Ya. Apa yang seperti sholat, ilmu juga. Sejak dulu menjadi ulama fikih lagi masalah syariat. Iya kan tadi.
saya berikan pertama ini yuftaratu alaihi talabu ilmun hal kami yuqal afdalul ilmi ilmun wa afdalul amal fiqhul wa yuftaratu ala muslim talabu ilmi ma yaqa'u lahu apa ini minas salat kedua adalah setelah akhlak dipelajari adalah salat. Karena kenapa? Karena salat itu apa yang dibahas sudah persiapan sebelum balik untuk kembali. Jadi bahasa kita ya. Jadi kalau dalam ilmu hal ada akhlak menurut saya akhlak dalam kategori makna yang utuh. Kemudian apa kedua salat. Saya kira itu usia ini yang perlu diajari. Baik, sudah masuk ilmu hal. Ya. Kemudian ilmu sholat itu bukan nomor 2, tetap nomor 1 menurut ulama syariat. Semuanya nomor 1 ini. Monggo, silakan yang baca baru tadi. Nah, pertama apa ya? Ada yang tidak paham ini. Saya tidak paham, jadi teman-teman yang memahami. Yang baca lagu tadi ada yang menunjukkan bagaimana menunjukkan itu dan kita baca itu. Apakah itu bukan Al-Quran yang sebenarnya? Alkitab itu. Kita bantah, bukan kita bantah. Kita bantah. Ada tadi. Ada yang kita bantah. Yang itu kita bantah. Ada yang kita Al-Quran. Kayaknya kalau dibaca Alkitab. Yang kedua itu ilmu hal itu bukan memaafkan, tapi kewajiban kita pada saat ini. Kalau misalnya kewajibannya adalah sholat, yang wajib diajarkan adalah sholat. Kalau kewajibannya adalah puasa, yang wajib diajarkan adalah puasa. Kalau dia misalnya kaya, maka wajib diajarkan zakat. Itu namanya ilmu hal. Nah ini perlu dikembalikan. Kita ilmu ta'lim itu ilmu hal itu apa? Ilmu tata krama atau ilmu al-wajib fil hali? Iya, ini perlu di terus tetap ini seperti yang saya bacakan tadi, bahwa kewajibannya ada wajib pengalaman Allah, nah dua ilmu agama. Jadi kewajibannya bagi seorang bapak itu mengajarkan hal-hal yang wajib, mengajarkan hal-hal yang wajib. Ini dan ibu musaliman tasawuf bil jamaah. Ini kewajiban anak tua mengajarkan yang pertama hal yang wajib, kemudian ajaran-ajaran Islam yang lain. Ini yang kewajiban. Baik. Nambah. Maksud saya ya, wal wajibin alal aba'i taqlimuhu anna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuita bimagakan. Artinya pertama adalah ilmu tauhid kader. Ini di anak ini tak tersembunyi. Bentar masih bapak gini, sebelum berdua. Kecap. Nanti ilmu pada tidur berdekat. Qala fi tufah, dan saya baca yajibu ta'limuhu ma yattaru ila ma'rifatihi min al-umuri ad-daruriyyati allati yakfuru jahiluha wa yastanku fiha al-'am wal khas. Wa minha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi Makkah wa dufina bi Madinah kadza iktasaru alaihima. Jadi semua yang daruriyat, baik itu apa namanya fikih, intinya yang pasti dibutuhkan. Rukun Islam, rukun iman, jadi kapan ini? Rukun Islam, rukun iman. Minal ummi ma huwa fardu 'ainin 'alaika wa huwa ilmu tauhid wa ilmu ahwalil qalbi wa ilmu syari'ati. Nah, ini kawan. Nah, coba nanti dipadukan dengan ilmu hal tadi. Kewajiban daratnya itu kan tidak sama. Kewajiban daratnya tidak sama. Menakan ini kan cedera jadi tasawuf